Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya memberantas praktek pencalonan dan jual beli jabatan dalam pengisian posisi kepala sekolah yang saat ini mengalami kekosongan cukup besar. Kegiatan tersebut digelar dalam sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Pemirsa, pada Jumat 6 Februari 2026, pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pendidikan menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan guru dan kepala sekolah dari seluruh Kabupaten Tulungagung. Dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung mengungkapkan jumlah jabatan kepala sekolah yang kosong saat ini cukup besar, sekitar sebanyak 127 posisi kepala sekolah kosong, dan jumlah itu masih berpotensi bertambah. Dasar hukum yang menjadi rujukan sebagai berikut. 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Yang kedua, program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dalam rangka peningkatan mutu dan tata kelola satuan pendidikan. B. Latar belakang dan maksud tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan pendidikan terkait kebijakan terbaru tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. 2. Menyamakan persepsi mengenai mekanisme, persyaratan, dan prosedur penugasan kepala guru sebagai kepala sekolah sesuai regulasi yang berlaku. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala sekolah guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulungagung. C. Narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Bapak Alek Arifiansah. D. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Februari tahun 2025, pukul 13 sampai dengan selesai. Tempat Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. E. Peserta yang diundang pada kegiatan ini sebanyak 274 orang, terdiri dari unsur Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Tulungagung. 2. Koordinator UPSP Dinas Pendidikan dari 19 kecamatan. 3. Kelompok kerja Kepala Sekolah SD dari 19 kecamatan. 4. Perwakilan guru jenjang TK, SD, SMP dari 19 kecamatan, termasuk di dalamnya yang sedang ditugaskan sebagai pelaksana tugas Kepala TK, SD, dan SMP. Kemudian yang kelima K3S. Selanjutnya kepada Bapak Bupati Tulungagung dapat kami laporkan bahwa sampai bulan Januari tahun 2026 terdapat lowongan atau kekosongan kepala sekolah sebanyak 127 sekolah belum ditambah pada kondisi bulan Februari ini. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo menegaskan komitmennya tidak ada praktek jual beli jabatan dalam proses perekrutan guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Pihaknya meyakinkan tidak ada transaksi berupa pungutan dalam hal tersebut.
pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada para kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, serta calon kepala sekolah yang mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Pertama, kepala sekolah harus bisa memahami peran sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu, pastikan bahwa proses belajar mengajar harus benar-benar berkualitas. Kedua, selalu tingkatkan kompetensi, baik kompetensi manajerial, kepemimpinan, supervisi akademik, kewirausahaan, maupun kemampuan membangun karakter dan budaya di sekolahnya masing-masing. Ketiga, setiap sekolah harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Jangan pernah bermain-main dengan anggaran pendidikan, termasuk anggaran BOS. Saya ulang, jangan pernah bermain-main dengan anggaran pendidikan, termasuk anggaran BOS. Ini adalah peringatan kepada semua yang hadir pada sosialisasi hari ini. Pendidikan, saya ulang, semua harus taat pada regulasi dalam pengelolaan keuangan. Tidak ada toleransi sedikitpun dalam penyalahgunaan dana BOS. Kalau ada penyelewengan walau hanya Rp1, pastinya akan saya proses sesuai peraturan yang sudah ada, dan saya sudah komitmen dengan Bapak Kajari yang terbaru di Kabupaten Tulungagung, juga Bapak Kapolres yang terbaru di Kabupaten Tulungagung. Sosialisasi ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Alek Arifiansyah, yang menyampaikan pemaparan terkait regulasi dan kebijakan penugasan guru sebagai kepala sekolah yang disampaikan secara daring. Menyampaikan terkait penyediaan calon kepala sekolah, kemudian bagaimana pemetaan kebutuhan kepala sekolah. Jadi pemetaan ini akan membantu tentu saja pemerintah daerah untuk melihat kebutuhan kepala sekolah, baik dari kepala sekolah yang sudah pensiun atau sekolah yang telah habis periode atau yang statusnya PLT. Nah, di sistem atau di Permendikdasmen ini mengatur pemetaan selama 4 tahun ke depan yang dirinci di setiap tahunnya. Kemudian di bagian ketiga, di bab 2, tentu berisi terkait penyiapan calon kepala sekolah, yaitu proses dari pengusulannya, seleksinya, sampai pelatihan. Ini terkait persyaratan bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ada S1, kemudian memiliki sertifikat mendidik. Sesungguhnya kalau dari persyaratan bakal calon kepala sekolah yang ada di Permendikdasmen 7, ini hampir sama dengan yang ada di Permendikbud 40, yaitu guru-guru yang minimal S1, kemudian memiliki sertifikat mendidik,
Tetapi yang membedakan di Permendikbud 40 itu syarat minimal menjadi kepala sekolah itu 3B, maka sekarang di Permendikdasmen 7 tahun 2025 syarat untuk menjadi guru itu minimal adalah 3C. Kemudian terkait persyaratan dari P3K, memiliki pengalaman menjadi guru 8 tahun yang terdaftar di Dapodi. Itu persyaratan untuk P3K ya. Selain itu tentu saja yang berbeda di Permendikdasmen 7, selain 3C, kemudian ada P3K, kemudian terkait seleksi nanti juga akan berbeda. Nah, persyaratan hal lain mungkin yang agak berbeda terkait pengusulan bakal calon kepala sekolah, ya, sebagaimana dimaksud di pasal 9. Jadi di Permendikdasmen 7 ini di pasal 9 disampaikan bahwa guru yang mendapat undangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangan melalui pendaftaran. Jadi Ibu Bapak, salah satu perbedaan yang mendasar di Permendikdasmen 7 dan Permendikbud 40 adalah di Permendikdasmen itu membuka kesempatan proses untuk rekrutmen calon kepala sekolah atau pelatihan bakal calon kepala sekolah itu tidak saja hanya bisa diusulkan oleh teman-teman di dinas pendidikan atau pemerintah daerah. Jadi kepala sekolah pun itu dapat mengusulkan gurunya juga yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah. Selain itu ada pintu yang ketiga, itu seorang guru yang memenuhi syarat itu juga dapat mengusulkan dirinya sendiri untuk ikut pelatihan bakal calon kepala sekolah. Itu juga yang membedakan di Permen 40 dan Permen 7. Nah, terkait seleksi administrasi, nah ini Bu Bapak, mungkin sebelum saya menjelaskan terkait seleksi administrasi, di Permen Dikdasmen 7 tahun 2025 itu ada dua macam cara sebenarnya ketika melakukan proses penugasan kepala sekolah. Jadi yang pertama kita lebih menyebutnya dengan jalur reguler, jadi guru yang memenuhi syarat itu ikut seleksi administrasi dulu, seleksi substansi, baru kemudian ikut pelatihan. Setelah ikut pelatihan baru bisa ditugaskan menjadi kepala sekolah. Itu kita sebutnya sebagai jalur reguler. Sementara jalur non-reguler itu dilakukan melalui seleksi administrasi, kemudian ditugaskan dulu menjadi kepala sekolah, baru mengikuti pelatihan. Nah, ini berdasarkan apa yang ada di pasal 32 Permendikdasmen 7 tahun 2025 yang bunyinya apabila pemerintah daerah tidak memiliki calon yang memiliki sertifikat, maka dapat menugaskan guru yang memenuhi syarat sesuai pasal 7 di Permendikdasmen 7 tahun 2025 selama satu periode. Artinya selama satu periode walaupun belum punya sertifikat pelatihan itu bisa ditugaskan dulu menjadi kepala sekolah sambil menunggu proses untuk dia mengikuti pelatihan kepala sekolah. Nah, itu Bapak, dua jalur yang memang lazim dan diakomodir oleh regulasi terkait untuk penugasan guru menjadi kepala sekolah. Nah, Bapak, terkait seleksi administrasi, ini tentu saja semua dilakukan di sistem ya. Kalau Ibu Bapak membukanya nanti di ruang GTK. Sementara di teman-teman dinas pendidikan itu membukanya nanti di ada sistem penugasan kepala sekolah, sistem penugasan guru menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah serta tendik. Jadi memang prosesnya sekarang sudah melalui sistem yang terintegrasi dengan SISN BKN, dan sistem ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga akan memproses calon-calon guru yang memenuhi syarat saja untuk bisa menjadi kepala sekolah. Nah, pada tahapan seleksi calon kepala sekolah itu diawali dari seleksi administrasi. Kalau seleksi administrasi ini lebih ke apa ya, kayak mengunggah surat keterangan mengajar mungkin ya terkait PPK-nya, verifikasi terhadap ijazahnya misalnya, kemudian ada kewajiban untuk calon kepala sekolah
memiliki atau mengunggah SKCK, termasuk nanti surat bebas nafkah. Itu bagian dari seleksi administrasi yang kemudian nanti diverifikasi oleh teman-teman Mas Mundika. Ini kondisi yang ada di Tulungagung. Jadi di Tulungagung ini ada 3.100 bakal calon kepala sekolah. Artinya 3.100 ini adalah guru-guru yang memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala sekolah. Tetapi ini dari 3.100 ini yang benar-benar memenuhi syarat secara utuh komplit itu baru 18. Ukurannya komplit itu apa? Ukuran komplit itu sudah memiliki sertifikat pelatihan BCKS. Itu ukurannya. Jadi di Tulungagung ini yang memenuhi syarat ada 3.100, ini baik PNS atau P3K, tapi yang memiliki sertifikat baru 18. Nah, posisi di Tulungagung kalau saya lihat ini ada beberapa yang di statusnya masih PLT dan juga periodenya berakhir gitu ya, macam-macam. Nah, tentu saja sistem ini ada di akun Bisik dulu, Pak. Sistem ini yang akan membantu proses seleksi calon kepala sekolah untuk ditempatkan di sekolah-sekolah di Tulungagung. Jadi kalau tadi Pak Bupati kan minta komitmen Ibu Bapak bukan transaksional, tidak ada maklar, maka sistem ini akan mensupport Tulungagung, pemerintah daerah Tulungagung untuk lebih terbuka dalam proses rekrutmen kepala sekolah. Pada kegiatan ini juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan narasumber, mengingat kepala sekolah memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulungagung, sehingga harus menjadi pemimpin pembelajaran yang visioner, berintegritas, dan berpihak pada siswa. Ada satu hal yang saya tanyakan terkait dengan persyaratan calon kepala sekolah. Seandainya di satu kecamatan itu tidak ada yang pangkatnya memenuhi syarat 3C, apakah bisa yang 3B untuk dicalonkan? Terima kasih. Secara aturan, Pak, bunyinya, kalau memang tidak ada lagi yang memenuhi syarat di situ, maka bisa mengangkat 3B. Tetapi untuk mengangkat atau menugaskan 3B itu kita harus lihat posisinya seperti apa. Kayak misalnya begini, kalau tadi Bapak sampaikan di satu kecamatan, oke. Kalau di kecamatan itu nggak ada, maka bisa cek dulu Pak di kecamatan lain yang terdekat. Ada nggak yang 3C? Karena kalau ukurannya cuma satu kecamatan nggak ada nih Mas. Gitu kan. Apalagi kalau di Tulungagung kan, satu kecamatan tuh deketan aja. Apalagi Tulungagung, di Tulungagung itu jangan-jangan banyak guru atau kepala sekolah yang tinggalnya di Kediri, di Nganjuk, itu kan udah biasa kan. Jadi kalau misalnya alasannya cuma di kecamatan ini Mas nggak ada yang 3C gitu ya, boleh nggak yang 3B ya? Saya pikir nggak bisa seperti itu, karena persyaratan mengusulkan 3B ini secara prosedural pemerintah daerah itu dapat mengusulkan ke kami. Jadi bersurat dulu, ditunjukkan sekolah mana sih yang mau dituju, sekolahnya di mana, NPSN-nya di mana, kemudian calonnya seperti apa. Kita akan cek dulu posisi sekolah tersebut termasuk calon-calonnya. Kalau memang calonnya benar-benar nggak ada, maka kita akan buka aksesnya untuk menugaskan atau melakukan seleksi dari yang 3B. Tapi kalau misalnya ada, kami nggak ada izin. Artinya 3B itu memang boleh, tetapi persyaratannya itu bersayap ya. Kita harus melihat dulu kondisinya seperti apa. Guru harus memahami perannya sebagai pemimpin pembelajaran, terus meningkatkan kompetensi, mengelola sekolah secara akuntabel dan transparan, serta mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah. Yang sekarang lagi jabatan yang pertama 4 tahun. Tetapi sesuai dengan Permendikbud yang lalu, berapa itu nomor 40 kalau tidak keliru,
itu kan dibolehkan tidak mempunyai sertifikat calon kepala sekolah. Nanti pada jabatan kedua, ya, untuk yang menuju ke 8 tahun itu atau untuk yang tahun kelima, itu kalau tidak punya sertifikat boleh enggak untuk diperpanjang itu? Dengan alasan bla 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 dan sebagainya tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada kesempatan yang sangat baik ini, karena Pak Alex sudah bersilaturahmi dengan kami ada di Tulungagung, tolong dong untuk kuota diklat pelatihan kepala sekolah dikasih yang banyak Tulungagung ya. Kami siaplah untuk sharing mungkin ya, kalau di sini ini formasinya 127 mungkin yang 100 itu kementerian, yang 27 mungkin Tulungagung, mungkin seperti itu. Baik yang sudah punya sertifikat diklat CKS, punya NRKS itu ya, atau punya sertifikat guru, apalagi yang nggak punya ikut sama sekali, maka ketika akan lanjut ke periode 2, maka harus ikut dulu seleksi substansi dan pelatihan dulu, baru bisa lanjut ke periode 2. Tetapi Pak Kadis, karena kami paham Permendikbud ini keluar di Mei 2025, maka kami mengizinkan ya, pimpinan mengizinkan Pak, apabila memang pemerintah daerah, PPK itu akan melanjutkan kepala sekolah tersebut ke periode 2, belum pelatihan itu boleh lanjut dulu Pak. Boleh lanjut dulu. Jadi lanjut dulu ke periode 2, tetapi pelatihannya nanti ditunda dulu. Jadi sepanjang nanti ada komitmen dari kepala daerah, jadi nanti ada SPTJM lah Pak, dari Pak Bupati, bahwa kan yang perlu dilihat kan sebenarnya bukan sekedar ikut pelatihannya kan Pak, tetapi kepala sekolah ini penilaiannya baik nggak ketika akan lanjut ke periode 2 kan Pak. Ketika memang pemerintah daerah menilai bisa lanjut ke periode 2, maka nggak apa-apa, dilanjutkan dulu ke periode 2. Jadi nanti Pak Kadis bersurat Pak ke kami, sekian orang ini, namanya ini, kepala sekolah ini akan kami lanjutkan ke periode 2, walaupun belum punya pelatihan ya. Nanti lampirannya adalah ada SK yang bersangkutan, memang supaya bisa kelihatan memang periode pertama, sama yang utama adalah SPTJM atau komitmen dari kepala daerah bahwa mereka akan lanjut dulu ke periode 2 sambil menunggu penjadwalan pelatihan. Jadi kami berikan kesempatan, bukan berarti langsung di-cut. Yang penting yang harus diingat, jangan sampai kepala sekolah yang baru 1 periode ini diturunkan dijadiin guru full dulu. Ya, jadi nggak apa-apa, jadi kepala sekolah dulu 1 periode, lanjut dulu ke periode 2, baru nanti pelatihan ini full. Kalau terkait permohonan sharing, jadi yang pertama memang begini Pak, insya Allah tahun ini kami masih punya APBN Pak, terkait untuk pelatihan kepemimpinan, cuman memang terus terang saya belum bisa sampaikan angka pastinya secara nasional berapa. Kalau tahun lalu kita punya kuota 5.000 Pak, APBN yang kita sebar, kita bagi per provinsi, kemudian nanti dibagi oleh teman-teman BGTK ya. Nah tahun ini kami masih menimbang-nimbang akan berapa jumlah kuota nasional yang bisa kita sharing, mengingat saat ini kami juga sedang menyiapkan regulasi terkait pengawas Pak Kadis. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemkab Tulungagung menegaskan komitmennya dalam membangun kepemimpinan pendidikan yang profesional dan berintegritas. Sekolah diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mendorong inovasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Tahun ini sudah jelas sudah sampaikan terkait nanti rekrutan atau pengangkatan kepala sekolah baik SD, SMP, saya tegaskan Bupati akan tegas, perlu saya kerjasama dengan APH akan melakukan tindakan-tindakan secara terukur bila mana nanti ada maklar, ada umum tertentu yang melakukan suruhannya Bupati untuk minta-minta anggaran uang dengan alasan bisa membantu mengomunikasikan Bupati sehingga
calon korban ini teriming-imingi untuk bisa menyerahkan anggaran kepada umum tersebut dengan harapan mau dianggap uang. Itu tidak benar. Saya tegaskan tidak benar. Saya tidak pernah menyuruh siapapun ke depan. Yang saya pilih pasti orang terbaik, terutama jujur, memenuhi persyaratan administrasi, tidak cacat sosial, tidak pernah ada masalah hukum, dan tentunya punya track record yang baik. Diharapkan kegiatan tersebut menjadi panduan utuh bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.